Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putria Baiti Anggraini, NPM 1811010537, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas F semester 5. Tujuan tugas ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak. Dosen pengampu Agus Susanti, MPDI. Jangan lupa tonton ya, like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini ada yang masuk Mbak? Iya. Kita absen dulu ya. Nah, Bu Beta Neliana hadir. Adetyo Desi Hadir. Nurul Hikmah Hadir. Rizka Amelia Hadir. Mipta Mubul Jana Hadir. Iya, hadir semua ya. Materi kita pada pagi hari ini apa? Salam berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ria dan nifaq. Iya, materi kita hari ini itu adalah ahlak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ria dan nifaq. Ada yang tahu ria itu apa? Pamer. Ya, pamer. Dalam bahasa, ria itu adalah menunjukkan atau memperlihatkan. Tapi sedangkan dari menurut istilah, ria itu adalah menunjukkan suatu perbuatan dengan perbuatan atau perilaku. Perbuatan baik itu dilakukan untuk meminta pujian dari orang lain. Tujuannya bukan berbuat baik itu tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuan itu untuk minta pujian kepada manusia. Selain ria itu juga ada sum'ah. Sum'ah ini perbuatan baik yang didengarkan kepada orang lain, yang tujuannya juga untuk memperoleh pujian dari orang lain. Sum'ah ini termasuk contohnya ini kayak kalian ingin bersedekah, memberikan santunan kepada anak yatim. Misalnya kalian kasihnya ke pengurus masjidnya atau ke kelurahnya atau ke RT-nya gitu, bilang saya mau ngasih sedekah nih 20 juta buat anak yatim. Nanti kalau diumumin di masjid ya, nah itu termasuk ke dalam perbuatan sum'ah itu perbuatan ria, dan sum'ah ini perbuatan yang dosanya termasuk dosa yang besar. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain sum'ah, maka Allah akan mendengarkan kejelekannya itu kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain ria, maka perbuatan Allah akan memperlihatkan kejelekannya juga kepada orang lain. Itu hadis riwayat Bukhari. Selain dari hadis riwayat Bukhari, itu juga ada dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka, supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang di Quran surat Al-Imran 188. Terus udah paham soal pengertian dari ria? Kalau udah, kita lanjut ke macam-macam ria, yaitu ada dua. Yang pertama, ria jali dan ria khafi. Ria jali ini adalah ibadah atau kebaikan yang dilakukan di depan orang lain dengan tujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian kepada manusia. Itu contohnya sama aja tadi, kayak itu termasuk ke dalam ria jali. Kalau ria khafi itu beda lagi. Ria khafi ini dia tuh perbuatan baik yang tidak terang-terangan, tidak ditunjukkan perbuatan baik dia. Cuman tujuannya itu balik lagi, tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya itu karena
dia nggak terang-terangan menunjukkan bahwa dia itu berbuat baik, tapi tujuannya dia tuh beda. Itu riak khufi ini termasuk riak yang samar, riak yang halus gitu. Terus lanjut ya ke bentuk-bentuk contoh perbuatan dia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi udah dijelasin kayak mau memberikan sumbangan kayak gitu kan, itu kan termasuk pasti ada ya manusia-manusia kayak gitu kan ya. Selain itu juga ada kayak kalian misalnya rajin nih sholat duha setiap hari gitu kan, tapi tujuannya supaya dilihat oleh guru supaya mendapatkan nilai plus kayak gitu, itu juga perbuatan dia, itu yang nggak diboleh. Terus ada pun akibat negatif dari dia, diantaranya itu adalah menghapus pahala amal baik. Terus kedua, mendapat dosa besar karena dia, termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Sabda Rasulullah SAW artinya, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Ya Rasulullah menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Terus selanjutnya itu adalah perilaku menghindari riya. Cara menghindari perilaku riya ini dengan menjaga hati kita. Kayak kita memuji seorang lain itu jangan berlebihan. Kamu pintar banget deh gini, kayak pokoknya dengan kata-kata yang berlebihan itu nggak baik, malah menimbulkan riya itu pada orang lain, karena kan dia merasa abis dipuji terus bangga gitu kan, itu nanti akan muncul riya itu tadi. Dengan caranya tadi mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dia lakukan. Habis itu udah paham tentang riya? Udah, kita lanjut ke nifaq. Pengertian nifaq. Nifaq itu ada yang tahu nifaq itu apa? Nggak ada yang tahu nifaq itu? Enggak. Nifaq itu sama aja kayak bermuka dua. Nifaq itu bermuka dua. Kebohongan. Nifaq menurut istilah yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Itu sama aja kayak orang munafik ya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya ketidaksesuaian antara keyakinan, perbuatan, dan perkataan kita. Atau dengan kata lain, tindakan yang dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati, nurani, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, nifaq secara umum dibulatkan. Jadi nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya melalui ucapan dan tindakan. Perkataan dan perbuatannya itu nggak sesuai sama hati nuraninya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim inna ma'aqalu inna ma'akum inna ma nahnu mustaqim. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Itu pengertian dari nifaq itu tadi adalah sama aja kita munafik sama diri kita sendiri. Bermuka dua. Ada nggak yang bermuka dua di sini? Enggak. Terus lanjut ke macam-macam nifaq. Nifaq itu ada dua, yaitu nifaq iktiqadi dan nifaq amali. Nifaq iktiqadi itu adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di dalam hatinya tuh tidak ada keimanan sama sekali. Dia berbuat baik, dia sholat, dia bersedekah, tapi tanpa didasari atas keimanan di dalam hati dia itu. Terus di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah
kecuali sedikit. Itu Quran surat An-Nisa ayat 142 dan dijelaskan. Perilaku nifaq ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan orang yang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 67 dan sampai 68 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan-perempuan sebagian dari sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 47. Sedangkan di ayat At-Taubah ayat surat ke-68-nya itu adalah artinya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang itu ada di Quran At-Taubah ayat 68. Selanjutnya itu adalah nifaq amali. Nifaq amali itu adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk dan contoh perbuatan munafik. Tadi kalau berkata selalu ingkar janji gitu kan, udah berjanji ingkar berdua tapi tidak selalu menepati. Salah satu contohnya itu adalah tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Sembarangannya dia nggak pernah punya pernah punya pendirian dalam hidupnya itu. Terus terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan khianat, suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Akibat buruk sifat nifaq yaitu bagi diri sendiri ya. Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baik diri sendiri. Hilangnya kepercayaan diri dari orang lain atas dirinya. Selanjutnya tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kalian bakalan dijauhin sama teman-teman kalau misalnya mempunyai sifat nifaq tadi dari lingkungan sendiri. Mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Selanjutnya mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhir. Selanjutnya adalah untuk bagi orang lain ya. Bagi orang lain itu adalah menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Apabila kekecewaan cukup berat bisa menimbulkan anarkis. Kekecewaan ini misalnya kalian kayak adu domba lah ya, adu domba dua kan, sama ya udah temenan sama ini bersahabat kayak gitu. Tapi kalian malah mengingkari gitu dan persahabatan kalian, kayak kalian berbuat baik di depan dia gitu, terus di belakang beda lagi, sama aja. Itu maksudnya dalam nifaq, berbuka di dua lagi. Terus mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Upaya untuk menghindari sifat nifaq ini, yang pertama berpikir bahwa nifaq ini adalah larangan agama yang harus dijauhi dari kehidupan sehari-hari. Udah dijauhin belum? Seperti itu. Udah. Insya Allah udah ya. Belajar sama-sama. Kejujuran menenteramkan hati senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, ria dan nifaq. Ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup? Cukup ya. Semoga kalau cukup sekiranya itu aja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kita
Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.